Saya kira jangan karena kita orang Kristen ini punya hubungan yang baik dengan orang-orang di Israel, lalu kita bersikap mendukung tindakan-tindakan kekerasan. Kita sebagai orang Kristen, kita harus mengasihi orang Israel sama seperti kita mengasihi orang-orang Palestina, orang-orang Hamas. Kita harus mengasihi semua orang. Itu prinsip kita, itu sikap kita. Tapi di satu sisi, kalau ada orang atau teman kita, orang yang dekat dengan kita, ketika dia melakukan tindakan kekerasan, kita jangan mendukung itu. Bahwa kita mengasihi orangnya, itu adalah suatu keharusan. Tetapi jangan kita menjadi pendukung tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang kita senangi, orang-orang yang kita sukai. Jangan dukung tindakan-tindakan kekerasan mereka. Kita mengasihi semua orang sama seperti Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tuhan Yesus itu rela mati bukan hanya untuk kita orang Kristen, tetapi Tuhan Yesus itu juga rela mati untuk orang-orang Palestina. Tuhan Yesus itu rela mati untuk orang-orang Hamas, orang-orang yang ada di Gaza, sama seperti Tuhan Yesus juga rela mati untuk orang-orang Israel. Sayang sekali, kebanyakan organisasi gereja, khususnya yang ada di Indonesia ini, termasuk juga pemimpin-pemimpin gereja, tokoh-tokoh gereja, kebanyakan tidak berani bersikap, menunjukkan sikap. Mereka seperti pasif, dan akhirnya banyak jemaat juga ikut-ikutan pasif, bahkan memiliki pemahaman atau pandangan yang salah. Jadi harusnya tokoh-tokoh gereja, organisasi-organisasi gereja itu menunjukkan sikap bahwa perdamaian itu harus diutamakan. Tindakan-tindakan kekerasan itu harus dihentikan. Tindakan-tindakan kekerasan itu tidak boleh disetujui, tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Harusnya semua organisasi gereja, tokoh-tokoh Kristen menyuarakan hal ini. Harusnya kita orang Kristen menyuarakan hal ini lebih kencang daripada orang-orang lain. Karena kita yang harus pro kasih, kita yang harus mendukung adanya perdamaian, kita yang harus mendukung saling mengasihi. Jangan kita hanya diam, bersikap pasif, bahkan mendukung tindakan-tindakan Israel, mendukung tindakan-tindakan yang mengatasnamakan balas dendam. Karena Hamas yang lebih dulu menyerang Israel, Hamas yang terus-menerus menembakkan roket ke Israel, jadi Israel punya hak untuk membela diri. Ingat, Tuhan Yesus saja tidak membela diri. Jadi ajaran ini yang harus kita kumandangkan ke seluruh dunia, harus kita terus suarakan ke semua orang, termasuk ke bangsa Israel. Karena kalau kita mau mengasihi mereka, kita harus menyuarakan hal ini sebenarnya. Kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus, pengikut-pengikut Tuhan yang penuh kasih, kita harusnya menyuarakan kasih, menyuarakan perdamaian, menyuarakan kebaikan. Demikian penjelasan dari saya, semoga Anda mendapat pencerahan. Shalom.